Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bapak akan coba menjelaskan terkait bagaimana nanti tugas praktek demonstrasi untuk skema sertifikasi okupasi asisten sutradara 1. Nah, seperti biasa, sebelum memulai praktek demonstrasi, kita perlu memahami apa saja instruksi yang diminta ketika praktek demonstrasi. Pertama, buatlah folder pada drive D dengan nama folder. Di situ sudah ada formatnya, asrada, nama, kelas, dan tahun 2025. Kemudian lakukan identifikasi terhadap skenario dengan memperhatikan karakter yang berperan, kemudian tempat, waktu adegan, jangka waktu produksi, dan anggaran produksi. Kemudian yang ketiga, membuat master breakdown. Di situ sudah ada apa saja yang perlu ada di master breakdown, seperti scene, kemudian location, kemudian main talent, kemudian set, properti, kemudian interior, eksterior, night, kemudian extras, dan description. Kemudian keempat, membuat perencanaan jadwal produksi mulai dari development ya sampai ke distribusi. Kemudian berikutnya adalah perencanaan biaya produksi atau RAB, sama juga mulai dari development sampai ke distribusi. Kemudian yang terakhir melakukan reki. Nah, langsung saja kita coba yang di episode perdana ini atau episode 1, kita coba menyelesaikan terkait bagaimana membuat RAB. Pertama-tama kita ikuti dulu instruksinya. Kita diminta untuk membuat folder di D, asrada, kemudian nama. Jadi jangan bikin format sendiri, tinggal diikuti saja apa yang ada di instruksinya. Nah, kemudian kita buka Excel-nya karena kita diminta untuk membuat RAB menggunakan Excel. Untuk master breakdown nanti mungkin tidak perlu dicontohkan karena teman-teman pasti sudah cukup mengerti, karena tinggal mengisi sesuai dengan naskah yang diberikan. Pertama-tama seperti biasa kita perlu mengisi apa saja tabel yang ada di sini. Karena ada 5 tahapan, maka kita coba membuat template-nya dulu. Jadi mulai dari nomor, kemudian ada item, ini maksudnya item pengeluarannya, kemudian ada volume, kemudian ada satuan, kemudian ada hari, kemudian ada biaya satuan, dan yang terakhir yaitu jumlah harga. Nah, jadi kita pastikan untuk membuat tabelnya terlebih dahulu, karena item ini nanti mungkin cukup panjang, jadi kita bisa berikan jarak yang cukup lebar. Sama halnya dengan biaya satuan dan jumlah harga, sedangkan volume, satuan, hari kita biarkan saja. Kemudian jangan lupa untuk diberi border, kemudian diberi nomor juga. Semisal kita cuma sampai 10, tapi kalau mau lebih juga silahkan. Sisanya kita bisa hapus atau sesuaikan atau dibiarkan juga, tidak jadi masalah. Kemudian di bagian sini bisa kita bold. Kemudian di biaya satuan dan jumlah harga ini langsung saja di blok bagian F dan G. Jadi nanti semua tabel yang bagian F dan G itu otomatis akan kita atur. Kita pertama tadi pilih accounting, kemudian more number option, kemudian di accounting sudah otomatis rupiah dengan desimalnya 2 angka di belakang koma. Kalau mau dijadikan 0 juga tidak jadi masalah. Semisal kita insert di sini, jadi nanti di bagian sini kita bisa merger. Nah, di sini kita tulis tahapannya. Jadi hal yang pertama kan development. Nah, teman-teman bisa kasih warna di bagian judul atas. Atau mau kita merger semuanya juga
kada jadi masalah. Kemudian di sini kita contohkan untuk semisal kertas HPS A4 volumenya itu 2, kemudian satuannya karena HPS itu rim jadi kita tulis rim, kemudian harinya kita tulis 1 saja untuk yang memang tidak ada hari secara spesifiknya, kemudian biaya harga satuannya itu di 55.000 semisal. Kemudian jumlah harganya. Nah, nanti di sini kita akan memasukkan rumusnya. Jadi rumusnya kalau dengan logika itu ditulis dengan sama dengan, kemudian kita blok yang volume yang 2 ini, kemudian kita kali, jadi shift cari yang kali seperti itu tandanya, kemudian kita blok lagi yang hari, kemudian kita kalikan lagi dengan yang biaya satuan. Jadi nanti C5 dikali 5 dikali F5, jadi rumusnya akan seperti itu. Kemudian enter, dan ini dicek secara manual dulu apakah memang benar atau tidak. 55.000 dikali 2 sama dengan 110.000. Karena dikalinya harinya 1 maka angkanya tidak berubah, berarti rumusnya sudah benar. Jadi setelah itu di bagian yang jumlah harga ini teman-teman bisa tarik ke bawah, jadi nanti rumusnya akan aktif. Nah, jadi hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah membuat template rumusnya dulu, nanti mengisinya belakangan, jadi biar nanti tidak membuat lagi per tahapannya. Nah, kemudian di bagian sini itu bisa diberikan jumlah pengeluaran, kemudian di bagian sini kita coba masukkan rumus sama dengan, kemudian diklik sum, kemudian buka kurung, kemudian diblok saja dari G5 sampai G14. Nah, kemudian kita enter. Jadi kalau nanti kita tambahkan item semisal di sini, maka dia angkanya akan berubah. Jadi rumusnya sudah aktif. Kita coba rapikan dulu biar nanti ketika digunakan lebih mudah. Jangan lupa juga diberi tabel. Nah, kalau rumus seperti ini sudah aktif, maka teman-teman nanti tinggal mengcopy ini ke bagian bawah. Nah, nanti developmentnya kita ganti jadi praproduksi. Jadi ininya bisa kita hilangkan, tapi rumusnya akan tetap aktif. Kemudian di bagian sini kita ganti jadi produksi. Kemudian di bawahnya lagi pasca produksi. Kemudian di bawahnya lagi yang terakhir adalah distribusi. Nah, jadi nanti setelah itu teman-teman ketika rumus dan template-nya sudah kita buat, teman-teman tinggal mengisinya. Jadi nanti tidak perlu lagi memasukkan rumus secara manual satu persatu seperti itu. Jadi nanti kalau semisal kita di praproduksi, misalkan untuk pengeluaran pre-production meeting, kita tulis misalkan snack. Nah, nanti harus dihitung jumlah, karena yang mengikuti PPM ini adalah kru, maka teman-teman harus membayangkan jumlah krunya berapa. Kalau misalkan semisal krunya 15, anggaplah 15 biar nanti pengeluaran tidak terlalu besar. Kemudian satuannya adalah orang, kemudian harinya. Nah, nanti ini berhubungan dengan timeline yang kawan-kawan buat. Jadi kalau memang di timeline ada agenda PPM 2 kali, maka otomatis 2 hari. Kalau cuma PPM-nya sekali, maka 1 hari. Jadi antara breakdown master, RAB, dan juga timeline itu 3 hal yang saling berkesinambungan. Jadi pastikan teman-teman memahami dan paham betul terkait apa yang kawan-kawan buat. Semisal kita buat 2 hari, kemudian biaya snacknya per orang itu semisal 7.000. Nah, jadi rumusnya sudah aktif, jadi tidak perlu lagi untuk kita masukkan rumus satu persatu. Jadi pekerjaannya jadi nanti lebih mudah. Misalkan di produksi sewa set kamera,